Khasnya ulama itu senang guyon. Kalau masalah kebenaran itu serius, tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita, dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu nggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah gitu. Masyhur itu, suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi karena sudah sepuh. Beliau pamit, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, dah tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi, namanya anak unta itu ya kecil. Wama fa'altu bibninako, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Ini cerita. Supaya kita berislam itu ceria. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya dia guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar, 3 kiai besar. Kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya, atau siapa lah dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senangannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah, cantik sekali Mbak. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini gak kiai, yang pembisiknya ada kiai, yang gosip ini gak kiai. Cuma kiai 3 ini posisi mendengar, tapi malah tanya cantiknya tadi. Singkat cerita seorang itu pulang bilang gini, Gus, itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina, itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan.